Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nipsi Ramdhani, Magister Sains, sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia, serta teman-teman sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bilky Syahrani, Cika Saharawita, Indah Dwi, M. Adi Purnomo, Nyoman Diana, Rahmadia, Sabrina Febriani, Sandy Septrio, Septi Anggraini, dan Zaki Fazri Abdulkori. Hari ini kami akan mempresentasikan uji glukosa darah. Materi pertama akan disampaikan oleh Sandy Septrio. Kasih kepada moderator buat materi yang pertama yaitu uji glukosa darah. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah dengan metode strip. Kemudian yang kedua ada mengetahui kadar gula darah sewaktu. Kemudian gula darah sewaktu adalah pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan seketika waktu tanpa harus puasa atau melihat makanan yang terakhir dimakan. Nilai rujukan glukosa darah sewaktu kurang dari lebih dari 110 mg per desiliter menurut Joyke 2013. Kemudian nilai normal kadar gula darah setiap waktu pada saat tidak makan selama 8 jam puasa kurang dari 100 mg per desiliter. Sebelum makan 70 sampai 130 mg per desiliter dan setelah makan 1 sampai 2 jam itu kurang dari 180 mg per desiliter. Dan sebelum tidur itu 100 sampai 140 mg per desiliter menurut David. Dan jika hanya di atas 200 mg per desiliter, maka seseorang memiliki kemungkinan menderita diabetes sehingga perlu dilakukan jenis tes lainnya untuk memastikan seperti tes gula darah puasa atau toleransi glukosa oral. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama, alat. Kita menggunakan alat cek glukosa, stripnya, pen lancet, kapas, handscoon, masker medis. Dan bahan, sampel darah kapiler, alkohol 7%. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan handscoon. Nyalakan alat dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memiliki jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang ketujuh, memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari tangan dengan lancet pen. Yang ke-8, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat. Dan yang terakhir, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil pemeriksaannya, pada Tuan Sandy dengan usia 21 tahun berjenis kelamin laki-laki, kadar glukosa darah yang didapatkan adalah 70 Keterangannya adalah 59 mg per dl. Keterangannya termasuk dalam tidak normal. Pembahasannya adalah untuk hasil pemeriksaan yaitu dengan nama Probandus Tuan Sandy dengan usia 21 tahun jenis kelamin laki-laki dengan kadar glukosa darah adalah Probandusnya yang granit usia tahun berjenis kelamin perempuan dengan glukosa darah normal adalah 70 mg berarti untuk glukosa darah yang normal dan untuk tidak normal karena menunjukkan angka yang rendah.
Terima kasih pemateri. Sekarang kami buka sesi tanya jawab untuk dua penanya dipersilakan. Untuk Feby Wahyuningsi, apa yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara kerja alat glukometer hingga dapat membaca kadar glukosa dalam darah seseorang? Terima kasih. Kepada Rasel Fadila, dipersilakan bertanya. Jika gula darah terlalu tinggi, apa yang terjadi? Baik, pertanyaannya kami tampung sebentar ya, Kak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Feby, bagaimana cara kerja alat glukometer hingga dapat membaca kadar glukosa dalam darah seseorang. Glukometer bekerja dengan mengubah gula darah menjadi sinyal listrik yang kemudian diterjemahkan menjadi angka. Kemudian saat setetes darah diteteskan pada strip, maka glukosa dalam darah bereaksi dengan bahan kimia di strip tersebut, sehingga reaksi ini menghasilkan arus listrik yang kecepatannya sebanding dengan kadar glukosa. Kemudian glukometer akan mengukur arus listrik ini dan mengubahnya menjadi angka yang menunjukkan kadar gula darah dalam satuan miligram per desiliter. Bagaimana jawabannya Kak Feby? Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Rahel. Jika gula darah terlalu tinggi, apa yang terjadi? Jika gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia dan tidak segera ditangani, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya itu adalah gejala hiperglikemia, ketoasidosis diabetik, dan sindrom hiperglikemia hiperosmolar. Dampak jangka panjangnya ada kerusakan pembuluh darah, komplikasi pada organ, dan luka yang sulit sembuh. Bagaimana Kak Rahel? Apakah sudah? Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup materi uji glukosa. Materi selanjutnya yaitu uji asam urat. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Cika. Baik, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menggunakan alat pemeriksa asam urat, metode strip, dan mengetahui kadar asam urat. Pendahuluan. Pemeriksaan asam urat dengan metode strip adalah teknik untuk mengukur kadar asam urat dalam darah menggunakan strip test yang dilengkapi enzim urikase. Nilai normal kadar asam urat dalam darah pada wanita dewasa 2,4 sampai 6 mg per dl. Dewasa 3,1 sampai 7 mg per dl, anak-anak 2 sampai 5,5 mg per dl. Menurut hellosehat.com, jika kadar asam urat dalam darah berlebih bisa terkena gangguan kesehatan seperti gout, peningkatan kadar asam urat yang tidak terkontrol juga dapat berhubungan dengan
peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Untuk alatnya ada alat tes asam urat strip, pen lancet, kapas, handscoon, masker medis. Bahannya sampel darah kapiler, alkohol 70%. Prosedur kerja, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon. Menyalakan alat tes dan masukkan strip pengujian ke dalamnya. Memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Memilih jari yang hendak ditusuk. Membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari. Lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen. Meneteskan darah yang keluar dari jari strip yang terpasang pada alat tes. Menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil pemeriksaan pada dua pasien. Yang pertama ada Bilqis Syahrani, usianya 18, perempuan, kadar asam uratnya 3,5 mg per dl. Keterangannya normal. Yang kedua ada Zaki Farji Al-Bukhari, usianya 19 tahun, laki-laki, kadar asam uratnya 8,0 mg per dl. Tidak normal atau berlebih. Pembahasannya, pada perempuan kadar asam urat yang tercatat adalah 3,5 mg per dl yang berada dalam batas normal, karena kadar normal asam urat pada perempuan biasanya berkisar antara 2,4 hingga 6,0 mg per dl. Kadar ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda peningkatan asam urat yang beresiko untuk kondisi seperti gout atau batu ginjal. Sedangkan pada laki-laki kadar asam urat yang tercatat adalah 8,0 mg per dl yang berada sedikit di atas batas normal. Kadar normal asam urat pada laki-laki umumnya berkisar antara 3,4 hingga 7,0 mg per dl. Sehingga kadar 8,0 mg per dl menunjukkan kemungkinan peningkatan yang dapat meningkatkan resiko terkena gangguan kesehatan seperti gout. Terima kasih Pak Materi. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk dua penanya dipersilakan. Untuk Kak Eni Maria dipersilakan. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya, jika pasien tersebut telah dinyatakan terkena asam urat, apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan? Terima kasih. Untuk Kak Nurul Hidayah dipersilakan. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, di salah satu pasien kalian kan ada yang tinggi ya kadar asam uratnya. Nah, faktor yang dapat meningkatkan kadar asam urat tersebut itu apa sih? Sekian. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak.
izin menjawab pertanyaannya Kak Eni. Asam urat tidak bisa diturunkan. Asam urat tidak bisa disembuhkan. Asam urat merupakan penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya, namun dengan penanganan yang tepat, frekuensi dan intensitas serangannya bisa ditekan. Izin menjawab pertanyaannya Kak Nurul ya. Untuk faktor asam urat yang menyebabkan asam urat itu ada 3. Yang pertama itu faktor internalnya, itu berasal dari genetik, yaitu riwayat keluarga dengan asam urat tinggi, gaya hidupnya kurang berolahraga, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Untuk faktor eksternalnya, yaitu konsumsi obat-obatan yang menggunakan obat antiinflamasi atau diuretik, dehidrasi yaitu kurang minum air, dan kualitas tidur yang buruk. Yang ketiganya untuk faktor makanan. Makanan yang tinggi purin yaitu daging merah, seafood, dan jeroan, makanan berlemak, makanan gorengan, makanan cepat saji, dan minuman manis, minuman bersoda dan jus buah, serta alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Gimana kan Nurul? Apakah udah jelas? Iya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama. Materi selanjutnya yaitu uji kolesterol. Pemateri pertama dibacakan oleh Septi Anggraini. Baik, tujuan praktikum yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan kolesterol, metode strip. Yang kedua, mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Pendahuluan, kolesterol terbagi dua macam, yaitu LDL, low density lipoprotein, dan HDL, high density lipoprotein. LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat karena dapat melekat di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan lemak, sedangkan HDL disebut sebagai kolesterol baik karena mampu mengangkat kolesterol dan pembuluh darah yang kemudian dikeluarkan sebagai asam empedu. Kadar total kolesterol yang sehat sebaiknya berada di bawah 200 mg per dl untuk orang dewasa dan di bawah 170 mg per dl untuk anak-anak. Jika kadar kolesterol di atas rata-rata, maka akan mengakibatkan penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah, perifer, dan penyakit ginjal. Alat dan bahannya, alat tes kolesterol strip, pen lancet, kapas, handscoon, masker medis. Bahannya sampel darah, kapiler, alkohol 70%. Prosedur pemeriksaannya, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan handscoon. Kedua, menyalakan alat tes dan memasukkan strip penguji ke dalamnya. 3. Memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Keenam, memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen. Berikutnya, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Terakhir, menekan jari yang akan ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan berhenti.
Untuk hasil pemeriksaan atas nama Indah Dwi Lestari, usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar kolesterolnya 223 mg per dl, dan keterangannya tidak normal. Setelah uji dilakukan, kita mendapatkan hasil dari probandus atas Nyonya Indah Dwi Lestari dengan usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan kadar kolesterol 223 mg per dl, yang terbilang cukup tinggi. Berdasarkan hasil yang didapat di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah yaitu usia, berat badan, dan gender. Bila pola hidup yang sehat tersebut dikombinasikan dengan faktor-faktor genetik yang bisa menyebabkan persoalan kolesterol. Terima kasih, Terima saya kasih. berikan ke moderator. Terima kasih pemateri. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk 2 penanya dipersilakan. Untuk Rindi Agraini dipersilakan. Baik, izin bertanya dari perwakilan 4. Mau tanya Kak, berapa lama hasil cek kolesterol itu keluar? Untuk pertanyaan kedua, Kak Dewi Artika dipersilakan. Baik, Kak, izin bertanya, perwakilan dari kelompok 4, ciri-ciri orang terkena kolesterol itu kayak mana ya, Kak? Ada gejalanya, Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rindi. Hasil cek kolesterol biasanya keluar dalam beberapa menit setelah proses pengambilan sampel darah. Sekian, Kak. Oke, baik, Kak, makasih. Ya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Dewi Artika. Gejala fisiknya itu nyeri dada atau anggina, sakit di dada, lengan, atau punggung. Sesak napas, kepalanya pusing, penglihatan kabur, nyeri pada kaki atau lengan, kelelahan, detak jantung tidak teratur. Gejala kolesterol tinggi yang lebih serius tuh bisa berdampak ke serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, penyakit jantung koroner, dan pengerasan pembuluh darah. Tanda-tanda kolesterol tinggi pada kulit itu ada xanthoma, benjolan kuning pada kulit, dan xanthelasma, bintik-bintik kuning di sekitar mata. Gejala lainnya itu bisa perut membuncit, berat badan berlebihan, kenaikan tekanan darah, gula darah tinggi, riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Apakah sudah cukup, Kak Dewi? Cukup, Kak. Terima kasih. Sudah cukup materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Rizky Ramdini, Magister Sains, dan teman-teman semuanya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.